Masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara periodik atau tidak sekaligus. Salah satu arti strategi yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana masyarakat mengenal proses penguburan secara Islam, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Membuka tempat untuk belajar ilmu agama Islam, didirikannya tajuk atau musola. Tajuk ini merupakan tempat ibadah pertama di Tatar Sunda dan didirikan di pesisir Laut Cirebon. Kepemimpinan yang tidak hanya bersifat keduniawian, tetapi dilandaskan dengan ajaran agama Islam. Sehingga jenis perubahan sosialnya itu berdasarkan waktu dan arah perkembangan. Di masa lalu, Cirebon merupakan kota pantai yang syarat dengan aktivitas perdagangan. Letaknya pun strategis sehingga Cirebon juga menjadi kota pelabuhan alternatif terpenting di pantai utara Jawa setelah Jakarta dan Semarang. Banyak kapal berlabuh di pelabuhan Cirebon untuk melakukan perniagaan atau sekedar singgah. Kapal-kapal tersebut berasal dari daerah lain di Nusantara, Cina, Arab, Persia, dan lain sebagainya. Strategi dakwah yang dilakukan oleh para dai, yang pertama perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Asia. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan, sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Yang kelima, kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Beliau tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Pertama, permasalahan ini terjadi ketika adanya fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua Panembahan Ratu II. Sultan Amangkurat I memanggil Panembahan Ratu II ke Surakarta dan menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaannya di Mataram. Kedua, banyaknya perubahan kebijakan yang terkait dengan agama, sosial, politik, militer, dan budaya. Sunan Gunung Jati pada masa pemerintahannya menghentikan pengiriman peti garam dan terasi pada tahun 1483 yang tiap tahun harus dikirimkan ke ibu kota Pakuan Pajajaran sebagai persembahan dari pasal kerajaan induk. Cara mengatasinya yaitu dengan mengantisipasi serangan kerajaan Pajajaran sebagai dampak penghentian peti, kemudian membentuk pasukan keamanan yang disebut dengan pasukan Jagabaya.